Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Junaidi Julian. Siang ini saya akan membacakan kasus pembunuhan Vina Cirebon. 3 teman kerja Peggy Setiawan diperiksa Polda Jabar hari ini. Sebanyak 3 teman kerja dari tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan alias Peron, akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat hari ini, Jumat 31 Mei 2024. Tiganya adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan Ibnu yang telah menerima surat panggilan dari Ditreskrimum Polda Jabar beberapa hari yang lalu. Kuasa hukum mereka, Tony RM, mengatakan bahwa pihaknya sempat meminta agar pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota karena butuh biaya untuk pergi ke Polda Jawa Barat. Namun hal itu ditolak. Mereka meminta diperiksa di Polres Cirebon Kota karena keterbatasan ekonomi. Saya sudah bicara dengan Kanit Kompol Dedi Mutar, tapi permintaan ini tidak bisa dikabulkan karena beliau sedang piket, kata Tony, Kamis 30 Mei 2024. Tony bilang bahwa sesuai dengan KUHP, saksi yang diperiksa berhak mengajukan agar pemeriksaan dilakukan di rumah. Pihaknya berharap agar penyidik dapat mempertimbangkan permintaan para saksi dan pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota. Saya mohon agar penyidik Polda Jabar turun ke Polres Cirebon Kota untuk memeriksa para saksi. Mengingat keterbatasan ekonomi mereka, kata dia. Namun demikian, meski permintaan tersebut sudah ditolak, Suharsono, Suparman, dan Ibnu didampingi kuasa hukum akan tetap hadir di Polda Jabar sesuai jadwal yang ada. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa Suharsono atau dikenal dengan nama Bondol sempat pulang ke Cirebon pada malam pembunuhan Vina dan Eki, 27 Agustus 2016, dan melihat ada kecelakaan di Jembatan Talun. Bondol ingat saat pulang itu, di Jembatan Layang Talun ada kejadian kecelakaan, tapi ternyata besoknya dapat info pembunuhan, ucap Tony. Berita selanjutnya, Komnas HAM tangani laporan Saka Tatal terkait pembunuhan Vina Cirebon. Komnas HAM menemui mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki, Saka Tatal. Pertemuan itu dalam rangka menindaklanjuti laporan yang diajukan kuasa hukum Saka Tatal pada 2016. Jumat 31 Mei 2024, pertemuan dilakukan di kediaman kuasa hukumnya di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Pemeriksaan yang berlangsung secara tertutup itu berjalan sekitar 2 jam. Kedatangan kami ke sini sebagai tindak lanjut dari aduan atau laporan yang dilayangkan kuasa hukum Saka Tatal pada tahun 2016 yang lalu, kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah sesuai pemeriksaan terhadap Saka Tatal. Anis menjelaskan, pemeriksaan ini juga merupakan pendalaman atas dugaan pelanggaran HAM, yaitu adanya penyiksaan dan penganiayaan dalam proses penyidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian saat Saka Tatal. Hal ini disebut terjadi saat Saka ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon Kota pada 2016. Selain aduan di tahun 2016 dari kuasa hukum Saka Tatal, tadi kami juga mendalami pelaporan di tahun 2024. Yaitu trauma yang dialami keluarga korban pembunuhan, yaitu keluarga almarhum Vina, bebernya. Sementara itu, Saka Tatal setelah menjalani pemeriksaan dengan Komnas HAM, mengaku ditanya perihal adanya penyiksaan yang dialami saat ditangkap dan diperiksa polisi pada 2016. Itulah 2 berita kita siang ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.